semuanya, kembali lagi bersama aku Naila Nuralifa Zahrafi. Di sini kita akan belajar bareng-bareng ya. Nah, sebelum belajar, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, supaya semangat kita bertambah, bagaimana kalau kita menyanyi terlebih dahulu? Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya lagu dari Sabang sampai Merauke. Pasti kalian udah tahu semuanya kan? Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, setelah bernyanyi pasti lebih semangat lagi kan untuk mengikuti kegiatan belajar hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi Aku Suka Bergotong Royong. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu supaya peserta didik mampu menyadari pentingnya gotong royong dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat, sehingga peserta didik diharapkan mampu menganalisis karakteristik peran setiap individu untuk dapat berkontribusi dalam gotong royong. Jadi, sebelum memasuki materi, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Apa sih yang terjadi di gambar yang pertama itu? Dan apa sih yang terjadi di gambar kedua itu? Ya, benar sekali. Gambar yang pertama yaitu contoh kegiatan gotong royong di rumah, sedangkan gambar yang kedua yaitu contoh kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat. Nah, setelah mengamati gambar tadi, ada yang tahu nggak sih apa itu gotong royong? Ya, gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan agar lebih cepat dan ringan. Nah, gotong royong ini bertujuan untuk menunjukkan rasa kebersamaan dan sikap saling tolong-menolong. Sedangkan contohnya kegiatan gotong royong di rumah itu yaitu yang pertama, kita bisa membersihkan halaman rumah bersama-sama dengan anggota keluarga. Yang kedua, kita dapat mencuci piring bersama setelah makan. Dan yang ketiga, kita dapat bisa merapikan mainan bersama adik ataupun kakak. Jadi, setiap anggota keluarga ini sebaiknya saling membantu di rumah. Dengan bekerja sama, semua pekerjaan akan terasa lebih ringan dan menyenangkan. Lalu, peran apa saja sih yang dilakukan setiap anggota keluarga saat melaksanakan kegiatan gotong royong di rumah? Jadi, di dalam keluarga itu setiap orang pasti mempunyai peran sesuai kemampuannya masing-masing. Dengan bekerja sama, pekerjaan rumah yang awalnya susah jadi lebih ringan dan cepat selesai.
Selain itu, gotong royong di rumah juga dapat meningkatkan hubungan keluarga yang menjadi lebih akrab dan rukun. Peran apa saja sih yang ada dalam kegiatan gotong royong di rumah? Yang pertama, ayah. Ayah ini biasanya berperan untuk menyapu atau mengepel lantai, sedangkan yang kedua ibu yaitu berperan untuk memasak dan mencuci piring, dan yang ketiga yaitu anak-anak biasanya berperan membantu orang tua seperti menyapu, mengepel, membersihkan mainan. Nah, selanjutnya yaitu contoh kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat. Jadi kita sebagai warga masyarakat yang baik sebaiknya harus saling membantu. Nah, dengan bekerja sama melakukan gotong royong, semua pekerjaan di lingkungan masyarakat akan lebih ringan dan lebih mudah, sehingga dapat menciptakan suasana menjadi lebih akrab dan menyenangkan. Apa saja sih contohnya kegiatan gotong royong di masyarakat itu? Yang pertama bisa seperti kerja bakti membersihkan lingkungan, yang kedua yaitu membantu acara tetangga kalau ada, dan yang ketiga kita dapat memperbaiki jalan bersama-sama atau membuat taman supaya lingkungannya menjadi lebih indah. Jadi di dalam masyarakat pasti mempunyai peran masing-masing. Seperti bapak-bapak biasanya membersihkan selokan, memperbaiki jalan, dan yang kedua biasanya ibu-ibu biasanya menyiapkan makanan, menyapu. Yang ketiga biasanya anak-anak biasanya yaitu menyirami tanaman, mengambil sampah, dan menyapu. Nah, lalu apa sih manfaat dari kegiatan gotong royong itu? Yang pertama yaitu meringankan beban pekerjaan. Yang kedua, menghemat waktu dan biaya. Yaitu meningkatkan rasa kekeluargaan dengan sesama. Yang keempat yaitu menimbulkan sikap sukarela, tolong menolong, kebersamaan, dan kekeluargaan antar sesama anggota masyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu meningkatkan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Jadi itu tadi materi pembelajaran kita hari ini. Untuk meningkatkan pemahaman kalian, coba kalian kerjakan lembar kerja peserta didik yang saya tampilkan di sini ya. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Jadi, hari ini kita kan sudah belajar tentang gotong royong, yaitu kerjasama saling membantu antar sesama untuk kebaikan bersama. Nah, kita sudah tahu bahwa kegiatan gotong royong itu bisa dilakukan di rumah, di masyarakat, dan di lain-lain. Contohnya seperti membersihkan lingkungan bersama, membantu tetangga, bekerja sama, kerja bakti. Nah, dengan gotong royong ini, pekerjaan yang awalnya susah akan menjadi lebih ringan. Selain itu, juga dapat meningkatkan hubungan kita dengan sesama manusia agar lebih akrab dan meningkatkan rasa persatuan kita agar lebih kuat. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyebutkan satu manfaat dari gotong royong? Ya, benar sekali. Manfaat dari gotong royong yaitu dapat mempermudah pekerjaan yang awalnya susah menjadi ringan. Nah, bagus sekali. Untuk kalian, jangan lupa ya, coba kalian terapkan atau kalian praktikkan kegiatan gotong royong ini di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat tempat tinggal kalian. Nah, mulai dari hal-hal kecil seperti membantu orang tua dan menjaga kebersihan lingkungan dengan sama-sama. Jadi jangan lupa diterapkan ya. Oke, sekian materi pembelajaran hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.